Eh, kita masuk ke bagian paling panas nih, Cak. Amandemen eh, tahun 1999 hingga 2002, Iya. jenengan sering nyebut itu kudeta konstitusi. Apa Iya. maksudnya itu? Jadi gini, sementara ini kita semua tidak mengetahui bahwa sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 ini dikudeta. Kenapa dikudeta? Karena satu, MPR tidak mempunyai kewenangan merubah hal-hal yang fundamental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pak Istok Majelis Ngopi. Hari ini spesial banget ya, karena kita berada di tahun ke-80 Indonesia Merdeka. Biasanya kalau kita ngopi yang dibahas itu adalah harga beras naik, listrik tambah mahal, atau timnas bola. Tapi pagi ini kita mau ngobrol hal yang lebih mendasar. Ada suara keras dari sebagian tokoh bangsa yang mengatakan pikiran pendiri bangsa itu dikudeta, dibungkus rapi lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, topik ini penting sekali karena menyangkut dasar rumah kita bersama, yaitu NKRI. Sudah hadir bersama kita seorang sahabat, guru bangsa sekaligus penggiat kajian Pancasila. Beliau adalah Cak Pri Handoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila. Apa kabar Pak Cak Pri? Alhamdulillah, Assalamualaikum Pak Mangesti. Lama kita nggak ketemu ini. Saya sementara ini sibuk di Bandung, jenengan di Surabaya. Kebetulan setelah kemarin mengadakan Indonesia Menggugat di Bandung, saya langsung meluncur ke Surabaya karena ingin mendengar apa yang sedang terjadi di Jogja. Karena Prof. Daniel M. Rosis hadir di acara kami di Jogja. Oh, masalah. Cak Pri, terima kasih sudah hadir di majelis ngopi. Biasanya jenengan ngajak ngopi sambil diskusi santai. Iya. Ya. Tapi kali ini kita bawa ke ruang podcast. Ya. Tapi yang penting sehat kan, Cak? Alhamdulillah Pak Ngesni, sehat. Kalau saya sudah sampai Surabaya berarti sehat ya. Oh, nah itu dia. Mari kita kupas masalah yang tadi kita sebutkan. Oke. Tapi kalau kita mundur ke tahun 1945, sidang BPUPKI dan PPKI itu kan jadi fondasinya ya. Jadi apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Pak Yamin, Supomo, Soekarno dan Hatta waktu itu? Jadi gini ya, kalau kita mundur ke belakang, kita melihat sejarah sebagai kaca penggala. Kita melihat pikiran-pikiran pendiri negeri ini memang luar biasa. Jadi negeri ini didirikan satu-satunya di dunia ini negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Bayangkan, ini kedua, negara yang jelas-jelas di pembukaannya mengatakan bahwa Indonesia adalah anti penjajahan. Ya, di situ. Jadi kalau kita melihat mengorek lagi pikirannya founding father Muhammad Yamin mengatakan bahwa tidak boleh meniru bangsa lain. Nasionalisme kita harus tumbuh dari peradaban bangsa Indonesia sendiri. Asli. Iya, asli. Sementara Supomo bicara tentang integralistik, yaitu artinya negara ini adalah sebuah negara kesatuan yang integral, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang berikutnya Soekarno menekankan pada nasionalisme Indonesia dengan tetap kita mengadopsi internasionalisme agar bangsa ini
bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Sementara Hatta, dalam pikiran Hatta, Pancasila itu ada dua. Satu tentang moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan politik adalah, dan politik tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada dua fundamental ya. Iya. Moral itu ketuhanan dan politik itu kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi secara keadilan sosial. Iya, Pak. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat ini, Pak Mengesti, sebetulnya pemikirannya sangat dalam. Kalau kita melihat negara hari ini, ya, kita buka Undang-Undang Dasar 45, itu diawali dengan yang namanya Stat Fundamental Norm, cita hukum. Stat Fundamental Norm itulah Pancasila. Jadi hukum yang paling tertinggi. Kemudian Pancasila ini diturunkan ke alinea keempat, menjadi desain sebuah negara, Republik Indonesia ini. Kemudian desain ini diuraikan oleh pendiri negeri ini di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, di batang tubuh itulah yang disebut dengan ideologi negara berdasarkan Pancasila. Itu yang dimaksud. Jadi penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu juga bukan hanya menjelaskan pasal-pasal, tapi juga menjelaskan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Masalah. Jadi sebenarnya sejak awal bangsa ini berdiri di atas hasil musyawarah yang mendalam ya, Cak? Iya, ini bukan hanya sekedar musyawarah, tapi sebuah kajian-kajian yang cukup mendalam dan pengetahuan yang sangat luas para pendiri negeri ini. Bukan jiplaan ya? Bukan jiplaan. Oke. Karena banyak orang bilang Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya sementara, yang dibuat super kilat, ya. Benarkah seperti itu? Itu tidak benar sekali. Jadi kalau saya juga banyak mendengar, bahkan profesor pun mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kilat sementara. Nah, beliau-beliau ini tidak, literasinya kurang kalau menurut saya, tidak membuka sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan Soekarno sendiri mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini bukan dibuat sembarangan, tetapi meminta pertolongan Allah. Bahkan ketika pembentukan dalam pidato setelah Undang-Undang Dasar terbentuk itu, Soekarno mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini adalah Undang-Undang Dasar keramat. Kenapa dikatakan keramat? Karena kita telah meminta pertolongan kepada Allah. Pada waktu itu kita sudah mengucapkan Idzina sirotol mustaqim sirotol ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdolin amin. Itu ucap Soekarno. Bahkan Soekarno menguraikan bahwa biasanya undang-undang dasar di dalam suatu negara didahului dengan pertentangan yang sangat luar biasa, bahkan sampai pertumpahan darah, berlinangan air mata, untuk munculnya sebuah pemikiran Undang-Undang Dasar. Inilah yang harus kita syukuri, karena Undang-Undang Dasar yang diciptakan oleh pendiri negeri ini adalah hasil dari permusyawaratan, hasil dari pemikiran-pemikiran yang melibatkan kehadiran Allah. Ini Pak Mengesti yang tidak dibaca oleh para pengamandemen. Oke, nah kita masuk ke bagian paling panas nih, Cak. Amandemen tahun 1999 hingga 2002, ya. Jenengan sering nyebut itu kudeta konstitusi. Apa maksudnya itu? Jadi gini, sementara ini kita semua tidak mengetahui bahwa sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 ini dikudeta. Kenapa dikudeta? Karena satu, MPR tidak mempunyai kewenangan merubah hal-hal yang fundamental. Apakah yang fundamental itu? Satu, ketika MPR menghapus
penjelasan Undang-Undang Dasar 45, padahal di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 itu adanya pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini merupakan start fundamental norm dihapus oleh MPR, padahal pada pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 aja tidak boleh. Ini justru dihilangkan, dihapus. Nah, terus merubah aja enggak boleh. merubah aja enggak boleh, ini dihapus. Bayangkan. Mungkin lebih gampang menghapus daripada merubah. Mungkin juga. Yang juga kita lengah, bangsa ini lengah adalah dihapusnya kedaulatan rakyat. Ya. Banyak yang telepon saya, loh Mas Pri, kok bisa Utusan golongan. kedaulatan rakyat itu dihapus? Ya, karena di dalam MPR itu unsurnya ada utusan golongan dan utusan daerah. Ini dihilangkan. Jadi sekarang itu MPR hanya utusan partai politik. Jadi tidak mencerminkan dari kedaulatan rakyat seluruh Indonesia. Padahal desain MPR itu adalah keseluruhan rakyat Indonesia duduk di sana dengan sistem keterwakilan. Maka sebetulnya kalau kita cermati, keanggotaan MPR itu adalah pengejawantahan dari Bhinneka Tunggal Ika. Karena oleh sebab itu sistemnya adalah keterwakilan, bukan keterpilihan. Beda keterpilihan dan keterwakilan. Kalau keterpilihan itu kalah menang, banyak-banyakan suara. Jadi yang menang yang boleh masuk ke MPR, yang banyak yang boleh masuk ke MPR. Tapi kalau keterpilihan tidak, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kecil dia mempunyai wakil di MPR. Asalkan menang di pemilu. Tidak ada pemilu, ini kan kita utusan. Jadi bukan pemilu, bukan kalah menang. Kalau pemilu itu kalah menang, tapi ini diutus. Misalkan ada Baduy itu kan sangat sedikit. Tapi dia bisa mengirimkan wakilnya sebagai utusan golongan masyarakat Baduy misalkan. Dayak, Bali, Madura dan semuanya. Nah, ini yang dihilangkan, diganti hanya satu golongan, yaitu golongan partai politik. Yang kedua, MPR ini juga tidak mempunyai kewenangan untuk menggradasi dirinya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara. Bahkan MPR juga tidak mempunyai kewenangan menggradasi menghilangkan presiden sebagai mandataris MPR. Ini dihilangkan oleh MPR. Jadi presiden tidak lagi mandataris MPR ya? Nah ini, terus dihilangkannya bintang penunjuk arah yang disebut GBHN. Ini juga dihilangkan oleh MPR. Semua yang saya sebutkan tadi itu fundamental negara dirubah sama MPR. Nah pertanyaannya, MPR itu atas dasar apa? Pasal berapa, ayat berapa mengubah semua ini? Tidak ada dasarnya. Jadi ini bukan sekedar revisi teknis ya, tapi mengubah roh konstitusi. Itulah kenapa disebut kudeta ya. Anda menyebut itu kudeta karena itu ya. Iya. Okay. Jadi saya sebut kudeta itu karena hal yang paling fundamental sebuah negara itu dihilangkan. Bahkan Profesor Kailan menyebutkan yang di amandemen ini sama dengan mengganti Undang-Undang Dasar baru. Artinya membubarkan negara proklamasi 17 Agustus 1945. Ini hasil penelitiannya Profesor Kailan. Nah, sayang kita ini nggak tahu soal itu masalahnya. Tapi kita nggak terasa gitu ya. Iya, inilah. Tapi menerima dampaknya. Oke. Kalau ditarik ke realitas hari ini, ya. Apa dampak amandemen itu bagi kita ya? Yang paling utama Pak Mangesti, amandemen ini berdampak pada kerusakan moral dan mental bangsa ini. Bisa dirasakan. Kalau zaman Orde Baru mungkin orang itu korupsi hanya ya paling banyak miliar ya. Sekarang ribuan triliun, bayangkan.
Jadi rakyat ini semua serba pragmatis dengan sistem pemilihan langsung itu, sogok menyogok, bahkan politik di grassroots itu NPWP, nomor piro, wani piro, ini sesuatu yang jamak sekarang ini. Dan kita bisa merasakan bangsa ini bahwa terjadi penggarongan kekayaan Ibu Pertiwi dengan model ya pejabat-pejabat yang mempunyai kekuasaan itu mengambil tambang-tambang dan macam-macam itu. Jadi demokrasi jadi mahal, transaksional, ya, penuh politik uang. Jadi tadi Cak Pri juga berarti korupsi juga makin sistematik. Jadi yang paling terasa di kita kan arah pembangunan gonta-ganti. Tiap ganti presiden ya bawa visi sendiri tanpa peta jalan bersamanya. Ya, jadi rakyat makin jauh dari pengambilan keputusan. Ya. Betul ini, Pak Mangesti. Itu memang Sekarang saya pernah sebelum COVID itu saya ngajak anak saya 2 orang itu pameran internasional di Xinjiang Cina itu. Kita ini kan diberi penerjemah, itu juga mahasiswa. Saya cuma dengarkan anak-anak kita itu bicara dengan ya sama-sama anak muda itu tentang masalah macam-macam ya. Yang saya heran anak mahasiswa itu bisa tahu visi misi pemimpinnya, presidennya. Ya. Bicara tentang mobil ketika sebelum COVID itu, bagaimana menurut Anda mobil buatan Cina sama mobil buatan Eropa, Amerika, gitu. Dia ngomong, ya kalau saat ini sih kalah. Iya. Nah, tapi kami untuk menang itu cuma nggak butuh waktu banyak. Katanya dia. Nah sekarang coba EV, mobil listrik, sudah menang dibanding Amerika, Eropa dan negara mana saja ya. Jadi pemimpin itu bisa mendelivery visinya ke generasi penerusnya. Ini yang luar biasa. Di kita ini masih belum. Jadi visi misinya masih bingung karena gonta-ganti ya. Ya. Nah itu bicara banyak hal tentang negaranya itu. Dia bisa cerita detail. Visi misinya ini jalannya ini begini luar biasa. Jadi kita enggak ada apa-apa. Jadi Pak Mangesti, kita bandingkan, kita mundur ya. Ketika Orde Baru, kita masih mempunyai GBHN. Kita bisa membuat pesawat. Pesawat terbang kita bisa buat, bayangkan itu. Padahal tahun berapa? Iya. Jadi sebetulnya negara kita ini visi misinya sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Presiden menerjemahkan visi misi ini dalam bentuk GBHN, garis-garis besar haluan negara. Nah sekarang dengan model demokrasi seperti ini, visi misi ini dihancurkan, dibagi ratusan puluhan visi misi. Ada visi misi presiden, ada visi misi gubernur, ada visi misi kepala daerah. Yang semuanya ini nggak nyambung satu dengan yang lain. Bayangkan, terus bagaimana kita akan menuju ke masyarakat adil dan makmur? Wong setiap daerah, setiap ini mempunyai visi misi sendiri. Ini yang menjadikan kekacauan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, kalau menurut saya, marilah kita merenung keadaan negara ini 80 tahun untuk mencoba untuk setback. Kita berpikir bukan dalam arti negatif ya, mencoba mencari nilai-nilai yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh pendiri negeri ini. Kalau begitu, apa jalan keluarnya? Nah ini, kan kita sedang ngomong urusan masalahnya ini rubah-rubah. Nah sekarang jalan keluarnya itu apa? Memang kalau kita melihat keruwetan bangsa ini ya, sekarang ini karena liberalisme, kapitalisme itu sudah sudah mencuci otak-otak kita. Bahkan sekarang saya melihat itu juga ke atas juga sudah mencuci aktivis-aktivis itu. Karena apa? Saya lihat kemarin di Jogja itu pertemuan 5 tahun kami itu. Dulu kami pertama kali dibentuk itu
perjuangannya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi kemarin saya melihat tidak ada satu kata pun yang mengatakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mereka semua sudah diracuni dengan liberalisme kapitalisme. Iya gitu. Iya, Mohon maaf, saya nggak mengikuti yang kemarin. saya mengikuti. Bahkan tadi pagi saya sebelum berangkat ke sini, saya sempat ditelepon oleh Pak Tiasno Sudarto, mantan Kasat ya beliau. Beliau juga mengeluh. Beliau mengkhawatirkan bahwa tidak ada pemikiran kembali ke Undang-Undang Dasar 45 oleh kami itu. Padahal itu salah satu jalan keluarnya ya. Iya, justru kata beliau, ini yang dibahas hanya hal-hal yang hilir. Justru persoalan-persoalan yang paling utama tidak dibahas. Karena beliau hadir pada waktu itu, tapi begitu melihat tidak ada satupun yang bicara soal Undang-Undang Dasar 45, beliau pulang duluan, Pak Tiasno. Jadi kalau boleh saya nukil ya, salah satu jalan keluarnya adalah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Iya. Kemudian menghidupkan lagi GBHN sebagai kompas. Iya. Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Betul. Kemudian menguatkan musyawarah mufakat, bukan individualisme liberal. Ya. Kemudian menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Iya, itu betul sekali. Maksud Cak Pri tadi ya, solusi dari permasalahan dan keruwetan-keruwetan yang betul. terjadi ini. Okay. Kalau melihat seperti ini, Pak Mesti, jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini memang kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Bahkan kemarin konsolidasi teman-teman di Surabaya mengatakan bahwa kalau kita tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kita akan bubar. Sampai sebegitu jauh ininya, seperti itu. Karena teman-teman di Surabaya ini juga sudah merasakan bahwa terjadi pencucian otak dengan liberalisasi yang luar biasa. Maka kita sebagai bangsa dan terutama umat Islam, kita harus konsisten dan istiqomah terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Saya kira itu. Jadi kalau Indonesia ini kita analogikan kopi, ya, karena ini majelis ngopi, kita ngopi-ngopi ya. Setelah amandemen, rasanya bagaimana, Cak? Ya ini kopi yang nggak karu-karuan hari ini, sekarang ini. Kayaknya kopinya sudah dicampur karak dan macam-macam, tidak murni. Oleh sebab itu, Pak Mesti, saya kira kita harus kembali kepada hal-hal yang murni, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, secara murni dan konsekuen. Wah, masalah. Oke. Jadi Cak Pri, kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan sekedar teks, ia adalah konsensus luhur dan lahir dari doa, dari musyawarah, dan dari darah perjuangan. Kalau bangsa ini mau selamat, ya tidak ada pilihan selain kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli ya. Tanpa itu kita hanya jadi penonton di negeri sendiri ya. Iya betul, saya setuju dengan jenengan bahwa tidak ada jalan yang lain kecuali kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk menyelamatkan Indonesia dan masa depan generasi kita, anak-anak. Oke, terima kasih Cak Pri, obrolan ini penuh energi sekaligus refleksi. Sahabat Baistalk, semoga percakapan ini membuka mata kita bahwa kedaulatan bangsa harus dijaga. Jangan biarkan pikiran pendiri bangsa ini hilang ditelan liberalisme. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap ngopi, tetap berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.